Apakah benar para dewa di Sumatsu no Valkyrie tidak sesuai dengan cerita aslinya? Bagi kalian yang menonton anime Sumatsu no Valkyrie atau mungkin hanya baca komiknya saja, pasti pernah merasakan antara apakah karakter para dewa dan manusianya sesuai dengan di mitologi di dunia nyata. Baik dari segi karakteristik, kekuatan, dan bagaimana cerita masa lalu dari para dewa tersebut. Di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Contohnya saja, salah satu dewa mitologi Yunani, yaitu Hades. Hades pada mitologinya disebut sebagai dewa dunia kematian, anak dari Kronos dan Rhea, sekaligus kakak dari dewa Zeus. Apakah bagian ini sama dengan di Sumatsu no Valkyrie? Tentu saja pada bagian premis ceritanya masih sama dan cukup sesuai dengan cerita aslinya. Tidak hanya itu, peperangan Titanomachy juga disebutkan di Sumatsu no Valkyrie, yang mana pertarungan tersebut memanglah ada di mitologinya. Walaupun detail ceritanya tentu saja berbeda, karena kalau terlalu sesuai pun juga kurang menarik untuk dibaca atau ditonton, asal tidak melenceng jauh dari mitologi aslinya. Atau bahkan, kalian bisa menganggap bahwa dewa mitologi di anime Sumatsu no Valkyrie hanya sebatas namanya saja yang sama. Tidak perlu dipikirkan apakah sesuai dengan mitologi ataupun tidak. Biar kami saja yang berpikir. Seperti yang kami sebutkan tadi, Hades dan keluarganya di anime Sumatsu no Valkyrie sedikit berbeda dengan di cerita mitologinya. Pada mitologinya, Kronos menikahi Rhea yang kemudian memiliki 6 anak, yaitu Hades, Poseidon, Demeter, Zeus, Hestia, dan Hera. Sedangkan pada anime Sumatsu no Valkyrie hanya ditampilkan Hades, Poseidon, dan Zeus. Lalu, dengan tambahan karakter bernama Adamas, yang pada mitologinya sebenarnya tidak ada. Adamas atau Adamantine di mitologi asli yang paling mirip mungkin adalah nama alat yang diciptakan oleh dewa Gaia yang bernama Adamantine, bukan anak dari Kronos. Kemudian untuk karakter lain seperti Valkyrie yang bisa dibilang juga merupakan salah satu fokus utama cerita Sumatsu no Valkyrie. Walaupun para Valkyrie di Sumatsu ini hanyalah seperti alat saja, Valkyrie pada mitologinya dikatakan adalah dewi dari mitologi Nordik yang memanggil jiwa-jiwa manusia terpilih ke Valhalla untuk membantu para dewa saat perangan Ragnarok. Ironisnya, pada anime Sumatsu no Valkyrie, Valkyrie memanggil para manusia untuk melawan para dewa. Nah, dalam pertarungan antara manusia dan para dewa di Ragnarok ini, kita ditampilkan beberapa dewa kalah dengan manusia. Apakah itu hal yang wajar? Manusia mengalahkan dewa. Pada Sumatsu no Valkyrie, para manusia dipersenjatai oleh Valkyrie. Tubuh Valkyrie menyatu dengan manusia dan menjadi sebuah senjata yang disebut Volon. Manusia terkuat ditambah dengan senjata Valkyrie bisa setara dengan satu dewa. Itulah menurut Sumatsu no Valkyrie. Dalam pembahasan mengenai kekuatan ini, mungkin bagi para fans ada dua kubu, yaitu kubu yang memperhatikan power level dan fans yang menikmati pertarungannya saja. Power level sendiri biasanya menjadi sebuah masalah, seperti beberapa anime sebelah yang berfokus pada power level para karakternya, karena akan mengundang pro dan kontra para fans. Karena jika kalian terlalu memikirkan tentang power level, maka kalian tidak akan mencapai titik akhirnya. Pasalnya, untuk Sumatsu no Valkyrie ini, power levelnya memang tidak balance. Bayangkan saja manusia yang diberikan senjata oleh Valkyrie bisa langsung memiliki kekuatan setara dengan dewa. Mungkin untuk beberapa karakter seperti Adam, Sakata Kintoki, atau Leonidas masih terbilang kuat walaupun tidak menggunakan senjata Volon. Mengingat di cerita aslinya memang seperti itu. Namun bayangkan saja, Nikola Tesla yang di dunia nyata menemukan penemuan tentang arus listrik harus dibandingkan dengan dewa Zeus dengan petirnya. Tidak masuk akal. Jadi memang tidak perlu memikirkan power level karakter Sumatsu no Valkyrie di dunia nyata. Namun, Sumatsu no Valkyrie sendiri lebih ke cerita fiksi dari sang autor komiknya dengan memakai nama-nama besar para manusia di bumi melawan dewa-dewa mitologi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tipe yang memikirkan mengenai para karakter apakah sesuai dengan di dunia nyata atau lebih menikmati cerita fiksi yang disajikan oleh autor komiknya? Apalagi Sumatsu no Valkyrie untuk komiknya dari segi ilustrasi termasuk salah satu yang terbaik. Walaupun untuk adaptasi animenya tidak sebaik komiknya. Itu saja pembahasan kali ini. Bye bye.